Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Economics. Jadi kita mencoba menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi dengan cara yang lebih rileks, dengan cara yang lebih santai. Dan kita di bawah naungan Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Topik yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang inklusi keuangan, di mana kali ini narasumbernya adalah Bapak Ahmad Syakir Kurnia sebagai salah satu dosen di Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kurang lebih nanti kita akan membahas terkait dengan inklusi keuangan, kemudian mungkin dikaitkan dengan literasi keuangan, kemudian peran inklusi keuangan dalam mendorong pembangunan, maupun nantinya terkait dengan hambatan ataupun mungkin kebijakan-kebijakan yang relevan terkait dengan inklusi keuangan. Sekali lagi selamat datang Pak Syakir dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di podcast Economics Undip ini. Selamat siang Mas Egi. Pak, yang pertama mungkin terkait dengan ini Pak, definisi dari inklusi keuangan dan mengapa inklusi keuangan itu menjadi indikator penting dalam pembangunan. Dari kacamata Pak Syakir seperti apa? Iya, dari sisi terminologi inklusi itu lawan dari eksklusif. Itu artinya layanan keuangan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, sehingga laki, perempuan, desa, kota itu bisa menikmati layanan keuangan, karena kita harus melihatnya bahwa masyarakat itu membutuhkan layanan keuangan. Sama seperti kita membutuhkan layanan pendidikan, layanan kesehatan. Kalau layanan pendidikan, layanan kesehatan tidak merata, itu berarti tidak inklusif. Begitu pula layanan di dalam keuangan. Kalau tidak merata, masyarakat tidak bisa memiliki informasi yang sama, tidak bisa mengakses layanan keuangan, itu berarti belum inklusif. Kira-kira seperti itu Mas Eki. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Kemudian ini Pak, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa inklusi keuangan itu bisa menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Dari kacamata Pak Syakir, argumen tersebut setuju atau tidak? Terus kemudian bagaimana relevansinya Pak? Tentu saja iya, ada dua hal. Yang pertama Mas Eki tadi sampaikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau inklusi keuangan itu tinggi, maka mobilisasi dana dari masyarakat itu akan tinggi juga. Artinya akan ada sumber dana yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan karenanya itu akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kemiskinan, kita harus melihatnya dari sisi masyarakat. Tadi saya sampaikan bahwa masyarakat membutuhkan barang, membutuhkan jasa. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan layanan keuangan. Masyarakat membutuhkan pinjaman untuk membiayai usahanya. Masyarakat membutuhkan coverage, risiko-risiko yang dihadapi, membutuhkan layanan keuangan yang namanya asuransi. Masyarakat juga membutuhkan di mana dia menempatkannya, kelebihan dananya di berbagai produk keuangan. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap pengentasan kemiskinan ketika masyarakat itu bisa mengakses layanan keuangan dengan baik dan luas. Ada banyak pilihan-pilihan, semakin inklusif berarti pilihannya semakin banyak. Misalnya dari sisi diversifikasi produk. Kalau saya punya duit berlebih, selama ini mungkin hanya saya tempatkan dalam bentuk tabungan. Semakin inklusif itu artinya saya punya pilihan yang lebih banyak. Selain tabungan saya bisa tempatkan di obligasi pemerintah misalnya. Tetapi bisa jadi loh, obligasi pemerintah itu selama ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya duit gede. Nah, oleh karena itu agar inklusif ya obligasi pemerintah harus didesain agar bisa diakses oleh masyarakat miskin. Artinya apa? Masyarakat seperti kita lah yang pendapatannya sedikit atau duitnya kecil untuk ditabung. Oleh karena itu obligasi harus dirancang dalam bentuk obligasi retail sehingga lebih inklusif, bisa dinikmati oleh banyak orang. Terkait dengan obligasi retail, berarti
tidak hanya menjadi instrumen untuk pengentasan kemiskinan, tapi juga ini ya, pengentasan ketimpangan juga ya inklusi keuangan ini, Pak. Iya, tentu saja. Semakin inklusif, semakin merata. Semakin inklusif, masyarakat punya banyak pilihan. Semakin inklusif itu artinya masyarakat semakin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangannya. Kita butuh modal, kita butuh duit kita ditempatkan di berbagai instrumen keuangan. Semakin banyak pilihan tentu akan semakin baik, dan itu akan baik bagi masyarakat, membantu pendapatan masyarakat. Oke. Berarti ini di sini kita sepakat ya Pak ya, inklusi keuangan sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tentu, pengentasan kemiskinan dan pengentasan ketimpangan. Yeah. Kemudian tapi di sini ada tantangan juga ya Pak ya. Tentunya ada beberapa hambatan untuk mencapai inklusi keuangan seperti jarak mungkin, atau akses informasi yang terbatas, atau mungkin infrastruktur di sektor keuangan yang masih terbatas. Nah, menurut Pak Syakir ini hambatan-hambatan apa saja yang mengganggu proses mencapai inklusi keuangan ini, Pak? Oke, sebelum sampai pada keuangan itu inklusif atau tidak inklusif, maka ada 3 aspek saya kira ya yang penting. Yang pertama aspek informasi. Bagaimana masyarakat akan bisa menikmati layanan keuangan kalau informasinya tidak sampai kepada mereka, atau informasinya hanya dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat. Jadi aspek yang pertama penting untuk mencapai keuangan yang inklusif itu, yang pertama adalah informasi. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah pengetahuan. Setelah mendapatkan informasi, tentu masyarakat perlu tahu secara detail produk-produk keuangan yang tersedia bagi masyarakat yang bisa dimanfaatkan. Dan yang kemudian terakhir adalah aspek aksesibilitas. Nah, yang tadi Egy sampaikan berkaitan dengan infrastruktur, kemudian jarak yang mungkin menjadi hambatan masyarakat di pedesaan untuk bisa mengakses layanan keuangan itu adalah aspek yang ketiga, yakni aksesibilitas. Saya kira kita harus melihatnya secara menyeluruh ya, dari 3 aspek itu tidak bisa kita melihat satu sisi saja. Informasi, kemudian pengetahuan, saya tahu informasinya, saya punya pengetahuan mengenai produk-produk keuangan. Kita sebagai dosen kan belajar mengenai saham misalnya, kita sebagai dosen belajar mengenai valuta asing. Tapi pertanyaannya, apakah Egy punya portfolio keuangan saham? Kayaknya kok enggak ya? Kayaknya kok enggak. Apakah Egy punya portfolio keuangan falas? Padahal bisa jadi itu menguntungkan loh. Egy punya enggak reksadana? Padahal mengajarkan mengenai reksadana. Nah, bisa jadi setelah kita ada informasi, kemudian kita tahu, tetapi aksesnya ya tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa menjangkau layanan-layanan keuangan itu tadi. Jadi ada banyak hal yang perlu kita tinjau berkaitan dengan keuangan yang inklusif ini, Egy. Oke. Yeah. Jadi 3 ya, ada 3 aspek yang perlu di garis bawahi, yaitu terkait dengan informasi, pengetahuan, kemudian akses. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang akses, tentunya sekarang kita di era digital ya Pak ya. Nah, menurut Pak Syakir, digitalisasi ini membantu proses inklusi keuangan atau justru berpotensi menghambat karena adanya resiko-resiko seperti cybercrime dan segala macam? Ya, sebelum kita ke cybercrime ya, memang problem di kita itu kompleks ya. Ekonomi Indonesia itu biasa dicirikan dengan adanya dualisme. Dualisme ekonomi. Satu sisi Mas Egy misalnya sudah canggih bisa menggunakan gadget. Mas Egy menyebut dirinya ini loh, saya digital native. Ya, saya lahir sudah langsung di dalam dunia digital gitu kan. Tapi bayangkan di ujung Papua sana misalnya, bayangkan di pulau-pulau terpencil, apakah mereka punya pengetahuan yang sama dengan Mas Egy? Nah, oleh karena itu ini ada problem. Ya, digital tentu akan membantu masyarakat untuk mengakses, tetapi masyarakat yang mana? Ada istilah yang saya kira perlu di-address terlebih dahulu sebelum kita bicara bagaimana digitalisasi itu bisa membantu inklusi keuangan ya, yang yakni digital divide. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak ada pembelahan kemampuan, pembelahan informasi,
antara mereka yang canggih seperti Mas Egi yang digital native dengan masyarakat yang tidak digitally literated gitu. Sehingga itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi secara generik tentu semakin berkembangnya dunia digital, informasi itu bisa mudah kita akses, itu akan bisa membantu inklusi keuangan. Kita lanjut lagi terkait dengan digital, mungkin nanti kita juga ini membahas terkait dengan ini Pak, indeks inklusi keuangan. Tadi ya ada isu sebenarnya isu tentang mungkin ada isu terkait dengan ketimpangan indeks inklusi keuangan antar region tadi yang misalnya di Jawa dengan non Jawa mungkin seperti di Maluku atau Papua. Nah, tapi secara general skor indeks inklusi keuangan kita itu di angka 85,10%, Pak. Menurut tinggi atau besar itu? Kacamata Pak Syakir. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Syakir. Ini relatif tinggi atau ini sebenarnya masih rendah ini? Saya tidak tahu ya bagaimana metode pengukuran indeks itu tadi. Tetapi inklusi keuangan itu kan suatu konstruk, suatu pengetahuan yang unobserved. Orang bisa memiliki ukurannya masing-masing. Ya sama seperti pedas misalnya. Mas Eki mengukur pedas misalnya dengan skala 1 sampai 10. Atau kemudian saya mengukur pedas dengan ukuran ini sambal setan ya gitu ya, sambal iblis gitu. Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Apa yang membentuk indeks tadi. Oleh karena itu saya tidak bisa mengatakan apakah itu sudah baik atau belum tanpa mengetahui bagaimana indeks itu dihitung. Ya komponen penghitung indeksnya itu apa. Gitu. Kalau dari publikasi OJK sebelumnya itu dia menghitungnya intinya masyarakat itu punya salah satu akses terhadap layanan institusi keuangan formal, baik itu akun di perbankan, baik tabungan, baik kredit, baik asuransi, ataupun apapun itu. Jika dia punya salah satu akses saja, itu dia dikatakan inklusif. Nah, saya juga masih agak ragu ini, setuju atau tidaknya. Iya, itu yang sering saya kritik ya. Jadi menghitung indeks inklusi keuangan itu dari kacamata lembaga keuangan yang berkepentingan untuk memobilisasi dana dari masyarakat. Tetapi seharusnya kita harus melihat dari kepentingan masyarakat, bahwa masyarakat mengakses keuangan itu karena kebutuhan. Ya, sehingga tidak bisa dihitung dengan kepemilikan akun formal di lembaga keuangan yang formal. Misalnya, kalau kebutuhan keuangan saya bisa dipenuhi dari institusi informal, apa masalahnya? Saya nggak harus pinjam ke bank kan, saya pinjam ke tetangga saya bisa kok terpenuhi kebutuhan modal saya. Saya nggak harus pinjam ke bank kan, saya bisa misalnya memobilisasi, saya bisa mendapatkan dana saya dari satu koperasi misalnya, kan tidak ada persoalan. Yang penting kan kebutuhannya terpenuhi. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini yang sering saya kritisi ya berkaitan dengan ukuran-ukuran indeks inklusi keuangan yang diukur dari perspektif ya lembaga keuangan formal, misalnya kepemilikan tabungan. Lalu bisa jadi mereka memiliki rekening tabungan, tetapi pertanyaannya apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan tabungan dia untuk membiayai ya kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Asuransi misalnya, semua tahu bahwa menjalani kehidupan ini ada risiko. Oleh karena itu harus di-cover oleh asuransi, risiko kesehatan, risiko kematian, risiko kecelakaan. Semua tahu kok. Pertanyaan kemudian siapa yang bisa mengakses ya coverage terhadap risiko-risiko itu semua? Orang kaya kan? Orang kaya. Nah, pertanyaan kemudian kalau dihitung dari asuransi misalnya kepemilikan sekedar saya punya asuransi 10. Saya akan dihitung 10 sebagai satu hitungan. Mas Egi misalnya punya tabungan di Bank BNI, di Bank Mandiri, dari sisi rekening jumlahnya banyak tuh. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menggambarkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan? Bisa jadi tidak loh. Sehingga kalau dihitung rasio rekening tabungan dibagi dengan jumlah penduduk, bisa jadi bias. Karena satu orang memiliki rekening yang banyak.
Bener kan? Bener. Oke lah, katakanlah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rekening tabungan. Pertanyaannya, ini karena program biasanya kan ada indikator-indikator ketercapaian. Lalu ada skema. Pokoknya untuk pembayaran gaji harus dibuatkan rekening BTN atau misalnya saya menyebut nama nih. Bank tertentu lah katakanlah gitu. Atau misalnya untuk bansos harus menggunakan rekening. Dari sisi indikator jumlah rekening bisa jadi naik. Tetapi pertanyaannya, apakah itu semua memenuhi kebutuhan masyarakat? Bisa jadi tidak. Oleh karena itu ukuran-ukuran itu harus kita kritisi. Ada satu mahasiswa saya ya di program doktor yang artikelnya juga sudah dipublis di jurnal ilmiah itu, yang mengkritisi hal itu dan kemudian membuat ukuran indeks inklusi keuangan itu dari 4 komponen. Yang tadi saya sebutkan ya, informasi, pengetahuan, kemudian aksesibilitas, dan baru kemudian kepemilikan akun di sektor lembaga keuangan formal itu tadi. Oke Pak. Ya. Jadi kalau terkait itu mungkin penting juga ya untuk menghubungkan inklusi keuangan ini dengan literasi keuangan gitu ya. Jangan-jangan mereka punya akses tapi mereka tidak teredukasi secara baik literasinya terkait dengan keuangan. Nah ini menurut kacamata Pak Syakir, harusnya yang didahulukan itu literasi keuangan dulu atau inklusi keuangan dulu atau berjalan bersamaan Pak? Nah, ini pertanyaan wangel ini. Informasi dulu, pengetahuan terlebih dahulu. Pengetahuan itu kan berarti literasi. Ya. Kemudian aksesibilitas terlebih dahulu. Orang kalau punya pengetahuan tapi tidak punya akses, maka tidak bisa memanfaatkan produk-produk atau layanan keuangan gitu ya Pak ya. Orang punya akses, bank itu ada di dekat saya, gitu ya. Tetapi saya tidak punya informasi, dan tidak punya pengetahuan. Kira-kira ada enggak orang-orang yang di sekitar kita nih bersebelahan atau dekat ya dengan lembaga keuangan, tetapi dia tidak punya informasi, dia tidak punya pengetahuan, ya tidak terakses juga dong, meskipun itu dekat. Atau bisa jadi orang punya informasi, punya pengetahuan, tetapi tidak punya akses. Dan yang lebih parah lagi, dia punya informasi, punya pengetahuan, punya akses, tidak punya duitnya. Kan susah. Itu yang kemudian problem tuh, nggak punya problem. Di dalam textbooknya Mankiw itu, salah satu problem di negara-negara berkembang itu adalah undersaving ya. Undersaving itu kan bisa jadi saya punya informasinya, saya punya pengetahuannya, saya punya akses, tapi tidak ada duit yang bisa saya tabung. Terus gimana dong? Apakah itu inklusif atau tidak? Ya enggak inklusif juga. Oleh karena itu harus ada program pemerintah yang namanya enforced saving, tabungan paksa gitu kan. Contoh tabungan paksa itu apa ya? BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, kemudian yang kemarin sempat ramai ya Tapera itu juga tabungan paksa tuh. Jadi tiga-tiganya harus tiga-tiganya harus saling saling mendukung satu dengan yang lain. Oke gitu Pak. Kemudian tadi ya berarti setelah bicara tentang literasi keuangan, kemudian ini mungkin kita sedikit agak geser ke peran ini ya Pak ya, peran universitas ya, peran karena kita di lembaga pendidikan, mungkin peran kita itu seharusnya seperti apa Pak? Mungkin terkait literasi keuangannya, kalau inklusi keuangan kayaknya lebih dominan harusnya peran lembaga keuangan ataupun pemerintah. Mungkin terkait literasi keuangan, apa yang bisa kita lakukan Pak? Saya mau menjawab nanti terkesan normatif dan mengada-ngada ya. Tapi jelas kalau di perguruan tinggi ya kita menyelenggarakan pengajaran. Ya paling tidak dengan mahasiswa kita ya kita memberikan penguatan ya literasi berkaitan dengan produk-produk keuangan maupun lembaga-lembaga keuangan. Tetapi apakah itu cukup? Tentu saja tidak. Harus ada program-program yang lebih konkret dari perguruan tinggi untuk mengedukasi ya masyarakat agar literasi keuangannya semakin baik gitu kan. Ya mungkin bisa kita optimalkan program-program pengabdian masyarakat misalnya
Ada juga. untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan keuangan. Tetapi sekali lagi, itu belum Cukup. bisa otomatis mendorong peningkatan inklusi keuangan. Satu sisi mungkin sudah terpenuhi, yakni informasi dan pengetahuan. Tetapi setelah mereka mendapatkan pengetahuan, selanjutnya mau apa? Ketika mereka tidak bisa mengakses layanan keuangan itu. Jadi belum inklusif juga. Tetapi paling tidak ya ada hal yang bisa kita lakukan meskipun terbatas pada diseminasi produk-produk keuangan maupun ini literasi kepada masyarakat. Ya. Oke. Jadi ada banyak aspek ya yang harus digarisbawahi untuk mendorong literasi keuangan. Ya. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir Pak terkait isu ataupun mungkin rekomendasi kebijakan dari Pak Syakir, baik secara general ataupun spesifik, itu sebaiknya pemerintah itu melakukan apa untuk mendorong inklusi keuangan maupun literasi keuangan, Pak? Sebelum ke pemerintah, saya kira kita harus tengok terlebih dahulu lembaga keuangan dan otoritas yang mengawasi lembaga keuangan. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab lembaga keuangan ya, untuk tidak sekedar memikirkan orientasi komersil, orientasi profit ya dari operasional lembaga keuangan yang dikelolanya. Tetapi lembaga keuangan harus bertanggung jawab untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan menciptakan produk-produk yang people friendly, poor friendly, atau pro poor gitu ya. Produk-produk yang didesain itu bersahabat bagi masyarakat miskin. Kalau selama ini untuk mengakses permodalan itu membutuhkan kalau kita mau pinjam kredit kolateral itu bahasa Indonesianya apa itu? Agunan. Ya, lembaga keuangan harus bertanggung jawab dong. Yang kita hadapi itu orang-orang yang bisa jadi juga tidak memiliki agunan, meskipun ya itu harus di manage ya agar lembaga keuangannya juga tetap bisa berjalan. Jadi lembaga keuangan harus bertanggung jawab. Kemudian otoritas jasa keuangan juga bertanggung jawab untuk memaksa ya lembaga-lembaga keuangan ini memikirkan produk-produk yang pro poor, yang people friendly, bersahabat bagi masyarakat. Kemudian lembaga keuangan itu jangan menciptakan semacam gap ya antara dirinya dengan masyarakat gitu. Kalau enggak tahu sekarang ya, sekarang sudah mulai ini ya, mulai friendly lah. Kalau masyarakat bawah itu kalau mau masuk ke bank dan melihat orang di bank itu kan pakaiannya formal, cantik-cantik gitu kan. Nah itu sudah ada aspek psikologi ya, barangkali yang menjadikan barrier masyarakat kemudian rada-rada bahasa Jawanya mungkin pekewuh untuk ya atau apapun lah ya untuk bisa mendatangi datang ke bank. Jadi itu yang pertama, lembaga keuangan dan otoritas. Lalu pemerintah tentu penting dalam hal ini di dalam mengelola inklusi keuangan ini untuk menyediakan ya, produk-produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya kita harus melihat jasa keuangan ini sebagai jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan coverage risiko kesehatan, risiko kematian, risiko kecelakaan. Kalau itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya, itu berarti tidak inklusif. Maka harus ada kebijakan dari pemerintah, ya tentu kebijakan yang sifatnya kolektif ya, seperti ya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu satu program yang bagus, yang mewajibkan bagi kita semua untuk ikut di dalam program itu. Karena artinya orang miskin itu terpenuhi kebutuhannya. Ketika dia sakit, dia membutuhkan coverage untuk membiayai sakitnya dia. Jadi kurang lebih itu ya Pak Syakir ya. Iya, terkait ada dengan lagi. kurang lebih
mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Oke. Jadi untuk semua yang tadi mendengarkan podcast, kurang lebih kita sepakat bahwa inklusi keuangan itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan. Namun kita juga perlu menggarisbawahi bahwa mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan itu tidak mudah. Kita tadi sepakat kita butuh dukungan penuh dari pemerintah. Kemudian kita harus memastikan juga tadi ya kata Pak Syakir itu institusi keuangan tidak hanya berperan untuk mendorong profit mereka, tapi juga edukasi yang secara kontinu. Kemudian setelah itu baru peran dari pengawas keuangan seperti OJK untuk memastikan menciptakan atau mendesain produk-produk keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat miskin, ya, pro-pur gitu. Dan pro-pur. Ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita diskusikan hari ini Pak Syakir, dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin di sesi yang lain, di topik yang lain mungkin kita juga akan mengundang Pak Syakir kembali dengan boleh. Temanya apa? Tema mungkin percintaan ada nggak? Tema percintaan bisa, tema moneter mungkin juga bisa, atau mungkin tema-tema lainnya mungkin Pak Syakir. Boleh. Oke, kurang lebih itu podcast pada pertemuan ini, dan jangan lupa untuk semua yang sudah mendengarkan podcast untuk follow kita di Economics Undip di Spotify, kemudian juga di Instagram maupun di YouTube ataupun di TikTok, kemudian di Twitter. Pokoknya follow semua akun sosial media kita Economics Undip. Oke, kurang lebih itu pertemuan untuk kali ini, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Economics Undip terus bisa memberikan kebermanfaatan baik untuk studi, baik untuk student maupun untuk non student tentunya. Oke, terima kasih banyak Pak Syakir atas kehadirannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.